Assalamualaikum teman-teman, ketemu lagi sama aku Kak Zakiah yang akan menemani teman-teman belajar untuk nyiapin UTBK tahun 2024. Nah, aku kali ini mau bahas soal-soal PBM ya, atau pemahaman bacaan dan menulis. Nah, untuk subtes PBM ini teman-teman, ini adalah tes untuk menguji kemampuan bahasa teman-teman nih. Kira-kira sebagai bangsa Indonesia udah paham betul nggak dengan bahasa Indonesia gitu ya? Dengan cara menulis yang baik dan benar menurut bahasa Indonesia, menurut ejaan yang udah disepakati gitu ya. Oke, daripada kita berlama-lama ya openingnya, nggak usah lama-lama, mending kita langsung aja bahas soal-soalnya. Halo teman-teman, kali ini aku bahas soal PBM atau pengetahuan bacaan dan menulis ya, dari soal-soal di BP3. Ini tuh simulasi UTBK tahun 2024 ya teman-teman ya. Kita langsung baca soal nomor 1 yuk. Di sini diminta adalah penulisan kata yang salah terdapat pada kalimat. Kita langsung cek ya nomornya. Emang cuma ada 5 kalimat ya. Jadi kalimat 1 ini, sekarang olahraga sangat diminati semua kalangan, baik pria maupun wanita. Olahraga ini bener sih. Teman-teman tuh nanti silahkan cek ya di KBBI ya, karena memang ini tuh harus mengacu pada KBBI teman-teman. Kalau sudah bicara tentang kata, penulisan, mana yang disambung, mana yang dipisah, itu memang kita harus mengacu kepada KBBI ya, nggak ada yang lain. Kalimat 2. Oleh karena itu, sepak bola juga tidak hanya diminati oleh kalangan pria, tetapi juga wanita. Nah ini nih, ini nanti teman-teman cek di KPBI itu harusnya nulisnya dipisah teman-teman. Jadi sepak bola itu sepak spasi bola. Jadi yang salah nomor 2 ya, jawabannya adalah kalimat 2. Kalau kalimat 3 ini ekstrakurikuler, lalalala, bener, ini juga bener ini. Yang kira-kira mungkin agak mencurigakan gitu ya, kita cek. Lalu kita cek kalimat 4, wanita siswi perlu diberi kesempatan juga agar ada kesetaraan antar siswa. Antar siswa itu memang digabung ya di KBBI. Untuk itu kerjasama sekolah, kerjasama ini juga dipisah teman-teman. Udah bener nih, sekolah dengan berbagai pihak perlu dilakukan. Saranku ya teman-teman ya, nanti kalau misalnya teman-teman tuh menemukan kayak kata yang teman-teman tuh mungkin agak ragu, ini sebenarnya dipisah apa digabung ya gitu, kayak misalkan kata kerjasama itu dipisah apa digabung. Nah teman-teman silakan bikin catatan khusus deh, aku saranin ya. Jadi catatan dari kata-kata yang dia itu dipisah sama disambung menurut KBBI. Jadi itu untuk mungkin sebagai kamus sakunya teman-teman sendiri gitu loh, untuk bekal belajar buat siapin PBM ya teman-teman ya. Lalu soal nomor 2 nih, kata erat kaitannya dalam kalimat 5 seharusnya. Oke, erat kaitannya ini ya, pendidikan karakter erat kaitannya dengan pendidikan moral. Nah ini teman-teman, kayak kan setiap kalimat tuh kan pasti, kalau kita bicara kalimat di dalam bahasa Indonesia itu ya, itu kan pasti harus minimal tuh ada yang namanya SP-nya ya. SP ini adalah subjek, kemudian P ini adalah predikat atau kata kerja minimal gitu loh. Ini verb, kata kerja ya maksudku. Nah ada predikat yang dia tuh butuh objek, ada yang nggak butuh objek. Jadi kadang tuh ada SPO gitu ya. Kalau dia lebih sempurna lagi tuh ada SPO sama KK. Ini kata keterangan ya, pelengkapnya gitu loh. Minimal kalimat tuh seperti itu gitu loh. Sehingga kalau misalkan kita menemukan kalimat yang agak tidak sesuai dengan bahasa Indonesia, misalkan ini subjeknya mana, predikatnya mana, ya kita sesuaikan gitu loh. Jadi kayak contoh nih, misalkan ya kalimat 5 ini, pendidikan karakter erat kaitannya dengan pendidikan moral. Jadi kata erat kaitannya itu bukan predikat yang tepat ya teman-teman ya. Kan kalau kita lihat kan ini di sini ada pendidikan karakter. Pendidikan karakter itu adalah subjek dari kalimat ini. Kemudian erat kaitannya dengan pendidikan moral. Nah, erat kaitannya itu tidak tepat teman-teman. Nanti kalau teman-teman cek di KBBI ya, itu kan ada kata erat di KBBI. Nah terus kemudian di situ tuh penggunaan kata erat itu diberikan contoh-contohnya gitu loh. Nah kebanyakan dia tuh kayak untuk menunjukkan suatu keterangan. Misalkan kayak gini, hubungan A dan B sangat erat. Jadi dia lebih kepada kayak menerangkan sesuatu, bukan berperan sebagai. Jadi kata erat sendiri itu masih belum bisa menjadi kata kerja gitu loh. Ada lagi contoh kalimat kayak gini teman-teman, telah diadakan perjanjian yang erat antara kedua negara tersebut misalkan. Jadi ini tuh yang paling tepat seharusnya pendidikan karakter. Nah, kita jadikan sebagai kata kerja ya, berkaitan, erat gitu. Karena erat ini adalah keterangannya kan. Jadi dia adalah keterangannya gitu loh. Dia sebagai keterangan, sementara
si berkaitan ini dia adalah sebagai predikat tadi ya, sret ya. Ini adalah predikat kita atau kata kerja gitu loh. Jadi pendidikan karakter berkaitan erat dengan pendidikan moral, seperti itu teman-teman. Paham ya? Jadi harusnya diganti dengan berkaitan erat. Nah, jawabannya adalah yang B. Selanjutnya nomor 3 nih. Kita diminta untuk kalimat 2 perlu disempurnakan dengan cara. Oke, kita lihat. Pendidikan karakter adalah usaha yang disengaja untuk mendidik dan berkembangnya karakter. Nah, ini udah kelihatan tidak setara ya. Pribadi sehingga sampai di lingkungannya. Jadi ini tuh di sini kita lihat kan ada. Nah, di sini ada konjungsi, ada penghubung untuk ya, ada kata penghubung tujuan, ada kata sambung tujuan. Pendidikan karakter adalah usaha yang disengaja untuk mendidik. Nah, di sini kan pakai imbuhan me dan mengembangkan harusnya. Jadi harus setara. Jadi ini tuh tidak setara ya teman-teman. Harus kita setarakan. Jadi mendidik dan mengembangkan karakter peserta didik, karakter pribadi peserta didik sehingga menjadi pribadi yang bermanfaat bagi dirinya dan lingkungannya. Jadi ada ketidaksetaraan yang harus kita setarakan sehingga pilihannya adalah mengganti kata berkembangnya dengan mengembangkan. Nomor selanjutnya ya. Karena aku lupa ngasih nomor ini, nggak tahu nomor berapa sekarang. Kata yang harus dihilangkan pada kalimat 4 adalah, kita cek kalimat 4, kita blok dulu kalimat 4. Secara umum, fungsi pendidikan ini adalah untuk membentuk karakter peserta didik sampai berakhlak mulia, lalala, dan berkelakuan baik. Jadi kalau kita lihat di sini ada kata yang harus dihilangkan. Kata berarti ada kata yang harus dihilangkan ya. Kata yang harus dihilangkan kita lihat. Secara umum, jadi kalau kita baca dari kalimat sebelumnya ya, bentar. Pendidikan karakter merupakan suatu sistem pendidikan yang bertujuan menanamkan nilai-nilai kepribadian tertentu kepada peserta didik yang di dalamnya terdapat unsur-unsur pengetahuan, kesadaran, motivasi, dan perilaku untuk melaksanakan nilai-nilai tersebut. Oh, kemudian memang butuh konjungsi untuk dipertegas kembali. Lebih diperjelas maksudnya ya. Secara umum fungsi pendidikan ini tadi kan fungsinya ya, memang di sini kan ada tujuan yang ingin dicapai. Maka dipertegas lagi dengan kalimat selanjutnya itu secara umum ini benar ya, tidak perlu kemudian kita hilangkan. Fungsi pendidikan ini adalah untuk. Fungsi pendidikan sekarang kita cek ini benar tadi ya, terus ini. Pendidikan ini, nah kalau ininya kita hilangkan teman-teman, fungsi pendidikan, nah itu kan pendidikan secara umum, kurang tepat pendidikan apa? Sementara di sini kita bahas tentang pendidikan karakter. Jadi karakternya itu diganti dengan kata ganti ini, kata penunjuk ini itu benar. Jadi ininya kalau hilang malah nggak jelas, sehingga ini di sini nggak boleh dihilangkan. Sekarang untuk adalah membentuk karakter peserta didik. Nah, untuk ini sebenarnya di sini ada pemborosan kata ya. Jadi untuk itu kan dia jenis konjungsi ya. Jadi untuk itu dia konjungsi atau kata hubung tujuan teman-teman. Jadi kata hubung tujuan. Maksudnya untuk menjelaskan tujuan. Misalkan contoh kalimatnya gini teman-teman. Penggunaan masker di masa pandemi bertujuan untuk melindungi bla 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 bla. Jadi dia ada suatu aktivitas kemudian dijelaskan tujuannya menggunakan kata untuk. Nah, kalau kemudian di sini itu kita hanya ingin menjelaskan fungsi pendidikan. Apa fungsi pendidikan? Nah, misalkan kita kasih pertanyaan, apa fungsinya gitu ya. Fungsi pendidikan, kalau di sini kita konteksnya adalah karakter, adalah langsung kayak gitu bla 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 bla. Jadi adalah itu adalah dia juga termasuk salah satu jenis konjungsi teman-teman ya, tapi dia adalah untuk konjungsi perluasan gitu namanya. Jadi fungsi pendidikan karakter ini atau fungsi pendidikan karakter adalah membentuk karakter peserta didik. Jadi untuknya ini nggak perlu gitu loh. Paham ya? Sehingga yang harus dihilangkan adalah kata untuk di sini. Jadi ini kalau yang kita hilangkan menjadi orang yang bermoral dan berakhlak mulia. Ini tepat ya, karena yang itu juga penghubung jenis apa gitu, nanti silakan teman-teman cek ya. Jadi agar menjadi orang yang bermoral dan berakhlak mulia itu udah tepat, ini benar. Serta, kalau serta kita hilangkan, nah serta nggak perlu kita hilangkan ya. Jadi untuk membedakan antara dan, kan di sini kan ada beberapa ya, peserta didik agar menjadi orang yang bermoral dan berakhlak mulia. Nah kemudian ada koma, ada fungsi yang lain, toleran.
Nah, biar tidak nyambung, maksudnya biar tidak ketuker sama dan yang udah kita pakai di fungsi pertama, itu diganti kata penghubungnya dengan kata serta. Jadi serta ini tidak perlu dihilangkan, dia sudah benar ya. Apalagi di sini juga ada kata dan nih, serta tangguh dan berkelakuan baik. Untuk cara memisahkan dari satu objek ke objek yang lain kayak gitu. Nomor selanjutnya, pernyataan yang paling tepat untuk melengkapi kalimat 6. Oke, jadi ini ada kalimat 6 yang titik-titik-titik ya. Oleh karena itu, pendidikan karakter bla bla bla. Jadi sini tadi kita bicara tentang, nah kita baca kalimat sebelumnya nih. Karena kan di sini oleh karena itu kan di sini kan penegasan ya. Penegasan yang itu berupa simpulan gitu loh. Jadi kayak simpulan dari paragraf, simpulan dari bacaan. Biasanya tanda-tandanya itu kayak oleh karena itu, sehingga, atau enggak dengan demikian kayak gitu teman-teman. Dan itu juga menjadi ciri-ciri bahwasanya kalimat utama dari paragraf itu nanti ada di akhir ya. Jadi memang ini harus menggambarkan semua isi bacaan yang kita baca kayak gitu. Di sini tadi konteksnya adalah pendidikan karakter kan. Oke ya, dan teman-teman di sini harus baca scanning ya, kita baca cepat aja, kita scan bacaannya nih. Pendidikan karakter adalah usaha yang disengaja. Kemudian pendidikan karakter merupakan suatu sistem pendidikan yang bertujuan, tujuannya. Kemudian kalimat 4, secara umum fungsi pendidikan ini adalah, ini tadi kita hapus ya, adalah membentuk karakter peserta didik agar menjadi orang yang bermoral dan berakhlak mulia. Lalu di sini kalimat 5, pendidikan karakter itu berkaitan erat ya tadi ya. Ini tadi berkaitan erat dengan pendidikan moral. Oke. Nah, kemudian oleh karena itu pendidikan karakter, kita lihat bacaan, kita lihat opsinya ya, pendidikan karakter yang berkaitan dengan pendidikan moral berarti ya. Jadi pendidikan karakter berkaitan erat dengan pendidikan moral. Oleh karena itu pendidikan karakter, kalau A harus dibelajarkan di semua jenjang pendidikan, ya dibelajarkan ini juga sudah nggak tepat ya kata-katanya. Jadi dia salah ya. Jadi juga tidak nyambung, tidak menjadi satu kesatuan atau tidak menjadi inti dari bacaan yang kita baca. Bacaan di atas, bacaan di atas di mana ya? Oh ya benar, bacaan di atas ya. Selanjutnya, menjadi bagian penting dalam kehidupan. Nah, ini tuh juga kurang tepat ya teman-teman ya, karena ini kan tadi konteksnya dia adalah pendidikan karakter, itu dijelaskan fungsinya adalah bla bla bla. Ternyata itu kesimpulannya setelah kita lihat pengertiannya tadi, dia ternyata berkaitan erat sama pendidikan moral. Jadi nggak bahas tentang kehidupan ya. Kurang tepat gitu loh konteksnya, kurang pas. Tiba-tiba bahas kehidupan, nah nggak tepat gitu kan. Karena inti dari bacaannya tadi adalah pendidikan karakter itu ternyata berkaitan erat dengan pendidikan moral. Dipertegas oleh karena itu pendidikan karakter. Nanti kita cek, berarti ini yang B ini salah ya teman-teman ya. Nah, pada saat kita baca scanning ya bacaan ini itu juga, tapi kita harus sambil lalu memahami ya teman-teman ya intinya. Jadi biar kita itu kayak nggak lupa, ini tuh bahas apa ya tadi aku lupa gitu. Jadi tetap harus memahami. Jadi baca cepat tapi sambil paham. Nah, ini memang butuh latihan. Jadi teman-teman tuh harus banyak-banyak baca artikel sih sebenarnya ya, biar tahu juga terkait dengan susunan kata, kemudian juga bagaimana cara menyusun kalimat dengan baik, cara memahami bacaan dengan cepat. Itu memang harus rajin-rajin baca artikel teman-teman ya. Dan sumbernya juga harus sumber yang akurat ya. Ya coba kayak misalkan kita baca artikel-artikel berita gitu, silahkan ya. Jadi kayak misalkan teman-teman mau baca CNN, silahkan. Kemudian kayak misalkan mau baca Kompas atau apa, kan banyak ya sekarang portal-portal berita ya. Kemudian selanjutnya kalau misalkan yang C tidak dapat dibedakan dengan pendidikan moral. Nah ini kan tadi konteks bahasannya adalah pendidikan karakter ya teman-teman ya, pendidikan karakter. Kemudian baru di akhir ini kita ada bahasan pendidikan moral. Jadi berkaitan erat ternyata pendidikan karakter itu dengan si pendidikan moral ini gitu loh. Kemudian apakah dia berarti tidak dapat dibedakan dengan pendidikan moral? Tidak ya. Kalau di sini kalimatnya tidak dapat dibedakan, itu seolah-olah pendidikan karakter nih sama kayak pendidikan moral, padahal dia hanya berkaitan secara erat. Itu kan tidak berarti sama ya. Jadi bukan tidak dapat dibedakan teman-teman ya. Ini salah ya. Ini salah. Kemudian selanjutnya, tidak dapat dipisahkan dengan pendidikan moral. Tidak dapat dipisahkan dengan pendidikan moral. Yang paling tepat sih menurutku ini ya, karena tadi kan berkaitan erat, berarti dia tidak dapat dipisahkan gitu loh. Tidak sama, cuman berkaitan erat. Berarti kan tidak dapat dipisahkan di antara mereka. Kalau kemudian merupakan bagian penting dari pendidikan moral,
Jadi pendidikan karakter tuh kalau misalkan merupakan bagian penting, itu berarti kan kayak pendidikan karakter tuh ada di dalam bagiannya pendidikan moral. Jadi pendidikan moral tuh ada ini aja bagian-bagiannya atau jenis-jenisnya, ada pendidikan karakter, ada pendidikan ini gitu kan. Sehingga pendidikan karakter itu adalah bagian pentingnya pendidikan moral, kan di sini kan tidak teman-teman ya. Jadi mereka ini kesetaraan modelnya. Jadi berkaitan erat gitu loh. Sehingga kalau dikatakan bagian penting juga tidak tepat gitu loh. Sehingga yang benar itu memang adalah tidak dapat dipisahkan ya dengan pendidikan moral. Sehingga jawabannya adalah yang D. Selanjutnya nih, penggunaan tanda koma yang salah terdapat pada kalimat. Ini bacanya udah beda ya. Jadi kita cek tanda komanya teman-teman. Menurut bla bla bla, nah memang biasanya dipisah sama tanda koma. Jadi silakan nanti teman-teman dicek ya di pedoman cara penulisan secara betul menurut bahasa Indonesia itu loh. PUEBI ya, pedoman untuk ejaan bahasa Indonesia. Oh, salah. PUEBI itu pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Nah, di situ kan ada salah satunya adalah penggunaan koma. Itu salah satunya untuk memisah antara anak kalimat dengan induk kalimat dan seterusnya ya. Kemudian kita cek lagi di sini ada nggak ya koma lagi, mana nih? Oh, PM 2,5 kan bener ya, koma desimal tuh juga dibolehkan. Kemudian kalimat 5 menyebabkan peningkatan konsentrasi PM WHO yakni sebesar. Nah, di sini juga nih ada pemisah sebelum yakni itu harus ada koma, itu juga ada ya di PUEBI. Kemudian kalimat 6, hal ini pertama kali terjadi di barat daya Eropa, bergeser ke Eropa Tengah dan kemudian menyebar ke seluruh benua. Bener ya, karena di sini menjelaskan beberapa, merinci beberapa, jadi harus dipisah sama koma. Kemudian di sini kan ada kata dannya, jelas harus ada koma sebelum dan itu ya. Silakan dicek lagi di PUEBI. Selama paruh kedua Agustus 2022 terjadi. Nah, ini juga harus dipisah nih antara induk kalimat sama anak kalimat biar nggak nyambung ya. Maksudnya biar nggak kita tuh bacanya dirancu kalau nggak ada komanya. Selama paruh kedua Agustus 2002 terjadi institusi. Nah, kan itu kan harus ada komanya ya. Selama itu koma terjadi ini. Nah, ini harusnya nggak ada komanya nih. Terjadi intrusi debu gurun yang sangat tinggi, karena yang itu adalah kata sambung atau kata hubung apa gitu ya jenisnya yang itu ya. Kata hubung itu loh teman-teman, kayak ingin memberikan keterangan, misalkan gunung yang tinggi, gadis yang cantik, kayak gitu. Jadi itu kan nggak perlu ada koma. Jadi koma yang harus dihilangkan tuh yang di sini, di kalimat berapa nih? Kalimat 7 ya. Ada lagi nggak? Kalimat 8. Campuran suhu tinggi, jumlah aerosol. Nah, ini perincian, harus ada koma, sudah benar. 2,5 ini juga desimal, benar. Jadi yang salah itu adalah koma di kalimat 7 ya. Oke teman-teman, bisa dipahami ya? Silakan nanti dicek PUEBI-nya. Selanjutnya, pernyataan yang paling tepat untuk melengkapi kalimat 2 adalah menurut bla bla bla, koma. Menurut siapa? Kita lihat di kalimat 1 ya. Perubahan iklim terhadap kualitas udara di dunia selalu dilaporkan oleh WMO setiap tahun. Jadi WMO melaporkan. Kemudian karena perubahan iklim yang dibahas, berarti kan ini kan juga data tentang perubahan iklim musim panas ya. Musim panas terpanas yang pernah tercatat di Eropa itu terjadi pada tahun 2022. Berarti menurut informasi tersebut salah, informasi apa gitu loh. Lebih tepat tuh kan kalau kita ingin mengutip data ya menurut data dari mana gitu loh. Menurut informasi di atas juga salah. Menurut data dari WMO, jadi menerangkan asal dari atau sumber dari data tersebut ya harus ada darinya ya. Jadi menurut data dari WMO, nah penulisan yang paling tepat tuh seperti itu teman-teman. Kalau data yang diperoleh WMO ya ini kurang tepat ya. Penggunaan kata yang diperoleh ini nggak ada nanti kalau di penulisan ilmiah tuh ya. Data dari BPS, data dari WHO. Nah, langsung seperti itu teman-teman ya. Simple, padat, jelas dan benar. Menurut data terkini, ini juga data terkini dari mana ya? Kan dari WMO gitu loh. Dibacaan udah jelas ya dari WMO. Selanjutnya, kalimat manakah yang paling tepat sebagai kalimat inti nomor 1? Kalimat inti teman-teman. Oke, ini ada kalimat inti. Pernah nggak teman-teman juga dengar tentang inti kalimat? Itu beda ya teman-teman. Jadi ada inti kalimat, ada kalimat inti. Keduanya seolah-olah mirip tapi dia beda. Nah, kalau kalimat inti itu berarti adalah, kita dari inti kalimat dulu. Inti kalimat tuh minimal ada subjek sama predikat. Jadi inti kalimat itu apa sih? Dia kayak bahasan inti dari kalimat tersebut yang minimal itu terdiri dari bagian-bagian penting, itu subjek sama predikat gitu. Nah, boleh aja sih nanti misalkan kalau predikatnya itu butuh objek ya harus kita kasih objek. Kan minimal kan harus ada objeknya kalau memang predikatnya butuh objek gitu. Jadi inti kalimat itu sebenarnya bahas apa sih? Tapi kalau kalimat inti itu sebenarnya adalah
ringkasan sih. Jadi dia lebih kepada ringkasan dari kalimat sebenarnya. Jadi dia sebenarnya berupa inti dari kalimat tapi juga disertai pelengkap, teman-teman. Jadi dia adalah inti dari kalimat tapi ada pelengkapnya gitulah ya, plus pelengkap kayak gitu. Paham ya? Coba kita lihat ya kalimat 1. Perubahan iklim terhadap kualitas udara di dunia. Sebenarnya kan kalau kita lihat nih pembahasannya tentang perubahan iklim ya. Nah, perubahan iklim. Nah, ini keterangan aja, keterangan dari perubahan iklim itu. Jadi ini hanya keterangan ya. Perubahan iklim terhadap kualitas udara di dunia. Tidak perlu juga tidak apa-apa. Jadi perubahan iklim selalu dilaporkan oleh WMO setiap tahun. Ini kan di sini kan ada keterangan waktunya ya, keterangan waktu. Nah kita kan nggak perlu nih kemudian memberikan keterangan waktu juga nggak apa-apa sebenarnya. Cukup dengan subjek atau predikat aja udah menjadi kalimat inti juga sebenarnya teman-teman ya. Kan kalimat itu adalah ringkasan atau inti kalimat itu sendiri yang kadang-kala disertai pelengkap gitu loh biar enak. Coba kita lihat ya di pilihan ganda. Iklim selalu dilaporkan WMO. Salah ya, karena kita bicara perubahan iklim. Jadi kalau iklim udara ini nggak ada perubahan iklimnya, salah. Perubahan udara juga salah ya. Jadi kalau cuman di sini ada iklim saja, kemudian ada udara saja, itu sudah salah. Kita bicara perubahan iklim. Perubahan iklim selalu dilaporkan oleh WMO. Ini ya sebenarnya tepat ya. Jadi perubahan iklim itu adalah subjeknya. Nah, ini sebenarnya adalah kalimat pasif juga sih, teman-teman. Jadi karena di sini ada di-an ya. Di itu kan menunjukkan kata kerja pasif ya. Jadi pelakunya adalah WMO. Nah, ini subjeknya nggak boleh kita hilangkan nih. Jadi dia sebenarnya adalah kalau mau kita balik jadi kalimat aktif itu kan jadi kayak gini. WMO selalu melaporkan perubahan iklim. Jadi perubahan iklimnya ini adalah dia sih objek dalam kalimat aktif gitu ya. Tapi kalau kita balik kalimat aktif ini menjadi kalimat pasif, berarti objeknya kita jadiin subjek. Perubahan iklim selalu dilaporkan oleh WMO. Nah, jadi ini adalah termasuk inti kalimat yang juga butuh objek, teman-teman ya. Inti kalimat tuh kita balik jadi kalimat inti. Ringkasannya kan kayak ya gitu aja. Jadi perubahan iklim selalu dilaporkan oleh WMO. Kalau yang E, perubahan iklim udara di dunia selalu dilaporkan oleh WMO. Ini nggak perlu, teman-teman ya. Udara di dunia tadi kan hanyalah keterangan saja gitu loh. Jadi perubahan iklim aja udah cukup sebenarnya. Jadi jawabannya adalah B. Lanjut ya, ini nomor kesekian. Kalimat manakah yang paling efektif sebagai hasil penggabungan 3 dan 4? Jadi 3 dan 4 kalau digabung jadi apa? Kalimat 3. Rekor ini kemudian, rekor apa tadi? Oh, iklim terpanas tadi ya. Rekor ini kemudian dipecahkan pada tahun 2023. Kemudian kalimat 4, gelombang panas berkepanjangan menyebabkan peningkatan konsentrasi. Oh, ini adalah penjelas dari kalimat 3, teman-teman. Jadi ini tadi kan dikatakan rekor ini, rekor musim panas terpanas ya, dipecahkan pada tahun 2023 dengan adanya bukti bahwa kayak gitu. Gelombang panas berkepanjangan sampai titik ini ya, sampai ozon di permukaan tanah. Oke, kita baca ya teman-teman ya pilihan gandanya. Kita lihat kata sambungnya coba ya. Di sini pakai ketika, di sini pakai dengan terjadinya. Kemudian di sini pakai kata setelah. Kemudian di sini pakai kata di mana. Kemudian di sini pakai kata bertepatan dengan. Nah, yang paling tepat kira-kira yang mana? Semuanya menunjukkan kata sambung atau konjungsi waktu ya teman-teman ya. Jadi rekor ini kemudian dipecahkan pada tahun 2023 ketika gelombang panas berkepanjangan menyebabkan. Jadi kan ini kan kurang tepat ya, karena dia ingin menjelaskan sesuatu yang itu ingin membuktikan sesuatu itu terbukti pada saat apa? Pada saat terjadinya, harusnya begitu, bukan ketika, bukan setelah gelombang. Itu nggak tepat ya. Jadi di mana gelombang panas itu juga bukan, teman-teman ya. Jadi suatu keadaan yang ingin kita jelaskan, keadaan tersebut kondisinya seperti apa, itu kan kita bisa menggabungkannya dengan kata sambung. Memang kata sambungnya yang menunjukkan keterangan waktu gitu ya. Nah, kita pilih kata yang paling tepat nih, yang kalau kita baca kalimat tuh jadi enak gitu, jadi logis gitu ketika kita baca. Jadi menurutku yang paling tepat nih yang B. Jadi rekor ini kemudian dipecahkan pada tahun 2023 dengan terjadinya gelombang panas berkepanjangan yang menyebabkan, jadi kayak terus menerus gitu loh. Kalau setelah gelombang panas berkepanjangan menyebabkan, ini kurang tepat ya, ini juga kurang tepat, ini kurang tepat, ini kurang tepat. Nah, teman-teman coba nanti silakan baca-baca artikel ya. Memang kalau sudah kayak gini tuh teman-teman ya, konteks kalimatnya. Nah, konteks kalimatnya itu biasanya memang kata sambungnya dengan terjadinya gitu. Karena di sini itu juga teman-teman, itu kan kita kan diminta untuk mencari kalimat yang efektif ya, paling efektif ya teman-teman ya. Kalau teman-teman nanti pelajari lagi tentang apa sih ciri-ciri kalimat efektif itu. Jadi kalau kita bicara kalimat efektif itu memang ada beberapa hal yang harus dipenuhi ya teman-teman ya. Minimal tuh kalau kita bicara terkait dengan kalimat tuh kan kayak harus ada unsur penting atau unsur pokok dalam kalimat. Minimal ada subjek sama predikatnya gitu ya. Kemudian juga harus mentaati ejaan atau tata aturan yang udah ditetapkan ya di dalam bahasa Indonesia.
Kemudian ini teman-teman yang terpenting itu adalah penggunaan atau pemilihan diksi yang tepat. Diksi itu apa sih? Pilihan kata. Jadi kalau kita bicara terkait dengan ketika gelombang panas itu kan kata ketika itu memang menunjukkan kata penghubung waktu ya, yang menjelaskan keadaan di mana di sini terkait dengan musim panas terpanas gitu ya. Tapi ketika kita milih kata ketika ini kayak kurang tepat aja sih gitu loh. Karena selain itu juga ada syarat-syarat yang lain teman-teman, kayak harus sepadan antara struktur bahasa yang kita pilih, kemudian juga harus menggunakan kesejajaran bentuk bahasa yang kemudian kita pakai, kemudian juga harus mengacu pada kata yang hemat, kemudian juga variasi struktur kalimat yang tepat, itu tuh harus benar-benar dikuasai gitu ya untuk membuat kalimat itu menjadi efektif. Ya teman-teman, lagi-lagi harus banyak-banyak baca artikel gitu loh sebenarnya. Jadi yang paling tepat adalah ya rekor ini kemudian dipecahkan pada tahun 2023 dengan terjadinya gelombang panas berkepanjangan ya di tahun 2023 itu ya. Kemudian yang menyebabkan ini kan sebenarnya adalah keterangan-keterangan lebih lanjutannya lagi gitu loh dari gelombang panas berkepanjangan tersebut, kayak gitu. Nomor terakhir ya teman-teman, ini ternyata adalah nomor terakhir. Jadi kata yang paling tepat menggantikan kata campuran dalam kalimat 8. Ada kata campuran. Campuran suhu tinggi, jumlah aerosol yang tinggi dan juga kandungan PM 2,5 berdampak pada kesehatan dan kesejahteraan manusia. Kalau kita bicara kata yang bisa menggantikan, itu memang salah satunya itu adalah kata ganti. Itu kan ada banyak teman-teman, ada kata ganti orang, ada kata ganti benda. Nah ini tuh ada kata ganti yang tidak beraturan ya, kata ganti yang acak gitu loh. Ini kita disuruh mengganti kata campuran yang paling tepat ya untuk bisa tetap kalimat ini kayak menjadi kalimat yang logis gitu loh. Kalau ikatan itu kan seperti sesuatu yang saling terikat satu sama lain. Sementara kalau kita bicara ini kan sebenarnya kan kayak suhu tinggi, itu kan keadaan ya, suhu tinggi. Kemudian jumlah aerosol itu kan kandungan. Kalau tadi suhu itu keadaannya, aerosol itu kandungan. Kemudian juga PM 2,5 ini kandungan. Jadi ada keadaan suhu yang tinggi. Kita pakai bahasa dicampur biar gampang. Jadi keadaan suhu tinggi dicampur dengan aerosol yang tinggi, kandungan 2,5 PM yang tinggi, itu berdampak, kandungan PM 25 itu berdampak pada gitu kan. Jadi dia tuh bukan kayak saling berikatan ya, tapi macam-macam kondisi gitu loh. Yang itu membuat ketika ketiganya ada, itu nanti akan memberikan pengaruh pada kesehatan dan kesejahteraan manusia. Jadi kalau ikatan ini kurang tepat teman-teman, kalau kita ganti kata campuran dengan ikatan. Nah sedangkan kalau yang variasi ya, variasi itu lebih kepada sesuatu yang bermacam-macam tapi dia kayak satu jenis gitu loh. Pilihan diksinya kurang tepat sih teman-teman. Jadi kan suhu sama kandungan kimia dari udara kayak aerosol, kemudian PM 2,5 itu kan kayak enggak sejajar gitu loh. Digabung berarti ya. Ini yang paling tepat ya. Jadi kayak misalkan gabungan suhu tinggi, jumlah aerosol yang tinggi dan kalau gabungan itu kan sesuatu yang beda ya bisa aja digabung gitu loh. Ya kan? Komposisi itu lebih kepada kandungan ya, jadi juga kurang tepat. Suhu itu kan temperatur ya, jadi kayak temperatur ada jenisnya, ada tinggi ada rendah, jadi bukan ke komposisi dari suatu zat gitu. Tapi kalau udara kan memang komposisinya ada aerosol, ada PM 2,5 gitu biasanya teman-teman. Kalau kita baca di itu loh, di indeks kalau misalkan itu loh kita baca biasanya ada kan kayak di pinggir-pinggir jalan atau di tengah jalan, kalau di kota-kota besar itu kayak kita di situ dikasih indeks kandungan udara, itu kan di situ ada apa aja, ada CO2, ada CO dan seterusnya gitu. Jadi bukan komposisi yang sejajar kalau suhu itu mau digabung dengan aerosol kemudian sama PM 2,5 gitu loh atau 2,5. Jadi lebih tepat ini gabungan ya. Kalau kombinasi itu kan kurang tepat juga. Memang dia kayak memilih, tapi kombinasi itu lebih kepada memilih secara acak ya. Jadi kayak kombinasi suhu sama aerosol juga kurang tepat. Kombinasi dari temperatur tapi dengan kandungan suatu atau zat kimia yang ada dalam kandungan udara, itu kan juga nggak setara gitu loh. Jadi yang paling tepat ini untuk menggantikan kata campuran sebagai diksi yang tepat itu menurutku adalah gabungan ya. Jadi kalau kita ganti kalimatnya menjadi gabungan suhu tinggi, jumlah aerosol yang tinggi dan juga kandungan PM 2,5. Memang ya ini tuh kayak dipengaruhi sama kekayaan kosakata kita, sehingga kita jadi terbiasa dengan diksi-diksi atau pilihan-pilihan kata yang tepat di dalam kalimat kayak gitu-gitu. Jadi kuncinya lagi-lagi teman-teman harus banyak-banyak baca artikel, karena memang ini itu adalah pemahaman akan bacaan ya dan cara menulis gitu loh. PBM tuh memang fokusnya ke sana, bagaimana kita memahami suatu bacaan dengan teliti, dengan dengan detail gitu kan ya. Ya itu lagi-lagi adalah bagaimana kita tuh terbiasa membaca artikel sehingga kita menjadi memahami sesuatu dengan mudah kayak gitu. Jadi jawabannya yang C teman-teman ya. Kalau ini komposisi sama kombinasi ini jelas kurang tepat ya. Nah gimana teman-teman? Setelah menonton videonya jadi makin paham gak kira-kira?
Ya insya Allah makin paham ya, apalagi nanti dengan semakin banyak-banyak latihan, itu juga akan terbiasa nanti teman-teman. Dan memang untuk bahasa Indonesia itu kuncinya adalah teman-teman harus banyak membuka KBBI, itu ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia, teman-teman harus berlatih, menghafal juga, terbiasa kayak membaca. Membaca itu akan berbanyak referensi teman-teman, seperti membaca berita, kan sekarang banyak tuh di portal-portal ya, di web-web tuh, perbanyak baca berita, baca-baca artikel, biar kekayaan bahasanya itu semakin banyak teman-teman. Nah, selain itu juga tentu harus berlatih soal-soal PBM ya dari UTBK-UTBK tahun sebelumnya. Oke teman-teman, aku ingetin lagi jangan lupa untuk like video ini, kemudian share sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian. Komen juga kalau misalkan kepengen aku ngebahas apa lagi gitu ya. Minta materi ini, minta soal itu, nggak apa-apa nanti aku ladenin semuanya gitu. Oke, dan jangan lupa bagi yang belum subscribe agar subscribe channel aku. Dan nyalain juga tombol loncengnya. Dan sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.